Bapak tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Di Ciomas, Pak Haji. Apa? Tinggal di Ciomas. Bogor. Iya, Bogor. Oh ya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Sehari-harinya saya mengemudi truk sampah Ngemudi. Oh berarti di dinas lingkungan hidup. pegawai negeri. Bukan. Belum. Jadi swasta. Honor. Masih honor. Oh honor. Ya. Umurnya berapa? Kelahiran 85. Berarti 40 ya? Iya udah 40. Kok masih honor 40? Ceritain Susah, ya, Pak. ceritain ya. Oh coba cerita. Kalau di kantor saya itu gimana ya? Sekarang aja ada pengangkatan P3K itu saya nggak masuk. Buang, ganti air panas Pak. Hah? Saya nggak masuk. Gitu. Nggak masuknya itu Jadi masuk wali kota apa masuk kabupaten? DKI di Jakarta. Oh Jakarta. Nah, DKI. Saya masuk dari tahun 2000 saya udah masuk situ, cuman saya masih di luar lah gitu ikut-ikut ya. Terus tahun 2007 baru saya dapat gaji dari kantor sampai sekarang. Dikarenakan ya saya mungkin tidak punya apa ya, bukan anak pejabat lah intinya. Anak orang biasa. Anak orang biasa. Jadi susah gitu kan. Sampai sekarang saya masih honor aja. Ya. Sampai sekarang saya belum punya rumah. Nah ini Ciomas. Rumah orang tuanya Rumah istri. orang tua saya. Nikah udah berapa tahun? Dari tahun 2020 jadi Ya. kita tuh sempat menikah dengan yang lain gitu, jadi ketemunya udah saling punya anak. Oh jadi suami yang kedua. Iya, Dapat anak berapa? dapat anak 1. Ini istri yang kedua. Iya, Bukan kedua, apa namanya, kedua kalinya gitu. Kedua kali. Yang pertama cerai, ya kan, ini juga cerai. Terus sama-sama cerai. Sama-sama cerai. Saya nikah. Sama suami istri yang pertama berapa anaknya? Anaknya 2. Sama ini? Saya ini belum punya anak. Ini sama yang sekarang saya tidak dikasih anak karena Oh ibu sama suami yang pertama anaknya 1. iya, Sama suami yang ini belum dapat anak. belum Ya, Nikah tahun 2000. 20 pas Covid. Oh iya. Iya. Orang mah Covid lo kawin. betul. Enak bener lo. Jadi irit pagi gitu. Enggak boleh kameramen kan. Cukup 10 juta. Gitu. Kayak privat ke sini 10 juta. Tapi kan waktunya Covid isolasi. Ya lu malah kawin, gabungan. Menang banyak. Di sononya juga kan pakai masker pagi. Kawin. Iya. Oh iya, jadi pakai kondom kawin. Mana Kalau mulutnya pakai masker, alat kelaminnya pakai kondom. pakai masker semua. Ketemu di mana ibu sama bapak? Bapak sama ibu ketemu di mana? Kok bisa jodoh? Jadi gini, saya waktu itu lagi ngurusin surat cerai saya, ketemu sama saudara suami saya Di mana ketemunya? di pengadilan. Oh iya, terus Iya. ngobrol apa tuh? Ngobrol biasa aja, tuh sudah gitu kan saling tuker nomor tuh. Lalu suami saya waktu itu lagi cari calon istri. Akhirnya dikasihlah nomor saya. Udah gitu tadinya sama saya diabaikan, takutnya orang iseng ya Pak Haji ya. Iya, Tapi lama-lama tuh gencar, iya ya. bergerilya. Jadi akhirnya ketemulah, nggak lama nikah kita. Syukur, alhamdulillah calon gencar ya. Alhamdulillah. Kalau dia nggak gencar, wah. Jadi begini Pak Haji. Ya, Ini kalau menurut medis waktu ngelahirin pertama itu kan di sesar nih dengan suami yang dulu akhirnya di Tasik dikarenakan suaminya orang Tasik. Ya. Terus apa namanya apa tuh namanya di sesar ini sudah ditutup gitu kan, Ya. tapi masih pendarahan aja. Setelah itu dibuka lagi, taunya rahimnya itu Udah hancur. hancur luka. Iya. rahimnya. Iya. Akhirnya diangkat.
akhirnya diangkat. Jadi saya sampai sekarang nggak bisa punya anak lagi, cuman ada anak 1. Tapi alhamdulillah dari suami ada 2. Jadi sama saya udah dianggap anak juga. Berarti lu nggak KB dong? Enggak. Nggak pernah KB, nggak pernah ya. Iya. Gitu. Dari semenjak udah ngelahirin aja. Nggak pernah KB. Bisa nggak kira-kira punya anak kayak Bang? Hamil lagi? Ya. Bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Amin. Bos, lu Amin. nggak lihat negeri ini agak aneh. Di penjara bisa jadi komisaris BUMN, ada nggak? Ya. Dia nggak masuk logika Pak Haji. Di Hah? penjara ya Pak Haji ya. Ada nggak? Hah? Ada. Iya ada, tapi ya nggak masuk di akal. Tapi kejadian nggak? Ya kejadian emang. Jenderal udah pensiun bintang 3. Udah pensiun berapa tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bahkan udah pensiun 30 tahun. Bahkan udah pensiun. Pangkatnya dinaikin jadi jenderal bintang 4. Coba, ada nggak? Ada. Ada. Pangkatnya dicopot. Istilahnya diiniin. Diaktifin lagi. Coba bayangin. Jadi Pun bisa kayakan ya. bos, gak ada yang nggak bisa. Karena dasarnya di Al-Quran, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekali pun aku hidupin, aku bisa, kata Allah. Masa dia nggak bisa? Bisa lah. Yang penting lo berusaha terus. Tiap hari nenen. Tiap hari nenen. Tiap hari nenen. Nenen terus. Itu aja. Kapan terakhir lo nenen sama istri? Semalam. Semalam. Kenapa nggak video call sama Haji Marco? Nggak punya nomornya. Tapi lihat YouTube-nya hampir tiap hari. Lihat YouTube-nya. Iya. Saya lihat YouTube RDI itu tiap hari. Tiap hari. Iya. Di sono kan di pembuangan sampah itu di Bantar Gebang antri. Jadi Iya. iseng-iseng saya lagi gini. Sambil lihat ya. Aduh. Bos, apa yang bikin lo cocok sama YouTube-nya RDI kalau boleh tahu, Bos? Saya tertariknya itu banyak buktinya yang terkabul. Iya. Makanya saya tertarik. Jujur saya itu tidak punya uang, tapi saya ada-adain. Saking pengennya saya pengen punya rumah. Pengen punya rumah, terus udah gitu selama ini kita tuh sering ketipu sama orang ya. Ya. Ketipu sama orang itu pengen punya rumah itu saya pertama beli tanah, setelah itu baru DP 40 juta ya, 40 juta. Terus pas mau pelunasan saya tuh kena tipu lagi. Tipunya saya kan di luar kerja itu saya sering bisnis kecil lah gitu ya kan, gitu. Ada jual mobil saya jualin, ada yang nyari tanah saya cariin, ada yang mau beli rumah saya cariin gitu ya kan, gitu. Nah di situ saya malam Selasa kalau nggak saya malam Selasa ada teman mau cari kalian, saya cariin dapat di Lido. Terus selang 2 hari teman telepon lagi ada yang mau rental mobil. Kata saya jelas nggak nih kalau rental kan ngeri ya badinya, itu banyak penipuan. Setelah itu saya cariin dapat di Bekasi, dapat 2 minggu kemudian tahunya 1 juta, bukan 1 mobil, 50 unit. Nah akhirnya saya dilaporin ke Polsek Bantar Gebang. Sampai saya udah masuk ya kan, cuman di interview doang tuh, BAP doang ya sama penyidik. Udah gitu saya keluar lagi, ntar ada surat panggilan lagi. Akhirnya saya pakai pengacara ya kan. Nah di situ saya hancur gitu. Janji si punya tempat ini mau dibalikin dengan pur, ternyata sampai sekarang ya dibalikin sampai sekarang dicicil gitu kan, si uang 40 juta itu. Terus yang keduanya mau beli rumah, tapi saya tidak punya uang cash 500 juta kan ya gitu. Ya udah dimasukin ke apa tuh yang ke bank itu namanya, Di perbankan. Iya, di ya perbankan. Kan, gitu.
masuk di perbankan, pas proses itu kena tipu lagi gitu. Terus yang terakhir apa tuh? Yang Oh itu. iya, yang terakhir kemarin. Jadi saya dikenalin sama teman bisnis saya, sama orang apa ya namanya, yang punya usaha, Leasing. enggak, yang punya usaha perumahan itu punya apa sih? Ya, developer. Nah, si developer itu ya udah, Pak Sep kalau pengen punya rumah, Pak Sep begini caranya, saya kan usaha saya lagi macet nih, proyek saya untuk menjebolkan apa tuh, supaya uang saya keluar, saya butuh uang 400 juta. Nah gitu. Nah, Pak Sep ngambil mobil 4, katanya kan nama Pak Sep masih bagus di dunia perlesingan begitu ya kan, gitu, masih bersih. Kalau nama saya udah hancur gitu. Nah setelah itu saya berusaha, ternyata alhamdulillah nggak ada yang di ACC sama leasing. Yang terakhir dia ngambil motor pakai atas nama saya, ternyata motornya dijual Pak sekarang sama dia. Saya kena tipu juga itu. Terus? Nah, ya udah terakhir, akhirnya saya nyari duit ke sana kemari, ya udah kata saya sepakat sama istri, saya ingin privat ke sini gitu. Ya. Bos, tahu gak kenapa lo nggak punya rumah? Nggak tahu Pak Haji. Jadi pernikahan. Karena lo kalau setiap melakukan apa aja selalu berharap. Kok nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh, Bos. Iya. Nggak boleh berharap. Nggak boleh. Gue, Bos. Nih tanya. Harusnya kan hari ini kita gajian. Hari ini ya? Kemarin. Kemarin ya harus gajian. Gajian belum? Belum. Iya. Berapa lo total tagihan ke gua gajian? 50. Bu Mei taruhlah sama anak-anak tim YouTube cepet lah. Sama anak-anak tukang lah cepet. Iya. Jadi 150. Enggak, gue nggak pikirin ngapain budak gue pikirin. Yang ada malah gue bilang nggak ada gajian. Uangnya mendingan buat memuliakan anak yatim di Jibon. Iya. Berapa di Jibon biayanya? 100 juta. Udah kita biayain pakai duit 100 juta. Malah tadi ada yang ngasih gue 330 juta. Iya. Baru kita gajian besok. Masya Kita kan enggak. Buat listrik, pikirin aja buat listrik. Benar Pak Haji itu. Hah? Benar. Enggak boleh, Bos. Umumnya kan orang kita begitu ya Pak Haji ya. Abain. Dia tau gak Bos, ngecat gue buat gajian udah hari Minggu. Ya betul? Bu Mei ngasih gue ngecat hari Minggu. Dia gocap Bu Mei 100 lah, hampir 150. Gue bilang ngapain gue gaji, lebih baik buat anak yatim. 100 juta buat senang-senang. Udah gue bikin adi anak yatim di Jibon. Alhamdulillah. Bayar catering, tetek bengek, bla 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 bla. Tadi Pak Haji, bisa gak kita ngobrol berdua? Hajat saya cair 300 miliar. Oh iya, oke. Alhamdulillah. Nah lu tuh terlalu berharap Bos. Jangan berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin. Cuman itu doang. Setuju, itu doang. Kebanyakan tamu RD yang hajatnya lemot berharap. Gue disedekah. Mana? Coba kasih Haji Marco nerangin. Pada saat udah ibadah 7 bulan berharap, hasilnya mana? Iya Pak Sep dan Ibu, saya datang ke kandang sama Pak Haji suruh tahajud 7 bulan. Kenapa 7 bulan? Karena saya banyak yang bolong sholatnya. Misalnya saya lagi pergi sama supir saya, pas ajan saya bilang, pas ajan lohor, saya bilang ntar aja di rest area, sabar rest area penuh, antar aja deh di rumah aja gitu. Akhirnya bolong-bolong banyak banget. Terus Pak Haji bilang, lo berani nggak 7 bulan ibadah
ibadah sama Allah, ibadah ekstrim itu sholat tahajud berturut-turut. Alhamdulillah saya 7 bulan saya laksanakan, tapi kendalanya itu ada aja. Misalnya kita nggak ngarep, tapi dalam prosesnya itu ada aja kendala-kendala yang datang ke kita, baik dari lingkaran yang lingkaran pertama satu maupun lingkaran kedua atau kadang-kadang tetangga. Jadi ketika saya sudah hampir 7 bulan, saya datang ke Pak Haji karena istri saya bilang, Pak Bapak itu udah tahajud dari tanggal 1 Januari sampai bulan Juli. Dan Mama catat di kalender pakai spidol tuh, Papa mulai tahajud tanggal 1 Januari, selesai tanggal Juli berapa gitu ya. Terus saya datang ke Pak Haji, kata Pak Haji Marco, kenapa muka lo muka berak gitu. Saya bilang, Pak Haji, kata istri saya, ini udah Juli udah 7 bulan. Sebetulnya belum ya, tapi kata Pak Haji, lu nggak usah berhitung sama Allah. Lu misalnya sholat perhitungan, pengen diganti pokoknya biar Allah aja yang ngabulin lo gitu. Terus gimana dong Pak Haji, ini udah ber7 bulan gitu, masa nggak ada yang terkabul yang gede-gedenya. Sebetulnya kecil-kecilnya udah terkabul Pak, yang kecil-kecil kata Pak Haji yang recehannya sih udah beres. Tapi kita pakai yang miliaran kan Pak. Jadi kata Pak Haji Marco kalau mau terkabul nggak? Mau Pak Haji. Soalnya kalau nggak ikutin saran gue sampai kiamat tuh nggak bakal terkabul. Aduh saya sempat bingung ya. Terus Pak Haji bilang, lo kalau mau Haji Marco mau terkabul harus liburan dulu ke luar negeri. Saya bilang ke luar negeri. Iya. Dari mana gitu ya? Sampai ke luar negeri, jangan liburan di Indonesia tapi ke luar negeri yang lama gitu. So, ya Allah saya bilang uangnya nggak ada gitu kan Pak Haji ya. Saya udah putus asa aja, tapi saya ada ibaratnya kata setan, ada yang warna merah bilang, lu udah beresin aja, jangan ke kandang lagi, jangan. Ada yang warna putih bilang, sabar, ini belum waktunya gitu. Jadi pas saya pulang 2 hari kemudian ada telepon dari Eropa, dari mantan bos saya, dia naik, Marco hari ini kamu ngapain aja di Indonesia? Saya bilang saya bantuin sahabat saya yang punya charity untuk amal ya, untuk anak-anak yang nggak punya ayah. Udah berapa lama? Udah 7 bulan. Wah kalau gitu kamu butuh liburan. Saya nggak punya uang gitu. Tenang, semua saya bayarin. Tiket, asuransi, hotel, terus transportasi, makanan juga plus gaji saya dikasih sama dia untuk nemenin beliau itu sama keluarganya yang mau berangkat ke keliling Asia dari Swedia sampai keliling, pokoknya sampai ke Rusia. Jadi pas hari pertama saya di Swedia, Denmark, di Copenhagen, sampai hari ke-7 itu pas saya lagi Jerman. Saya lagi benar-benar lupakan problem-problem saya hadapin, masalah-masalah keluarga, masalah sakit atau anak-anak sekolah, itu benar-benar nggak ada dalam pikiran saya. Pokoknya saya senang-senang bahagia aja. Malam jam 2 itu istri saya telepon, Papa, Mama ada perlu apa sama itu? Mama tahu ini jam berapa di Eropa? Jam 2. Karena ini Pak, ada orang mau nanya panggilan kita yang udah 17 tahun nggak laku-laku Pak. Karena kenapa? Panggilan itu dulunya banyak sawah. Setelah banyak perumahan itu jadi panggilan padi nggak laku, sawah-sawahnya nggak ada Pak, di paling singkong, ubi kayak gitu. Jadi saya mau jual. 17 tahun itu saya udah kemana-mana yang nyareat ya, ke orang pinter, pokoknya yang macam-macam deh, dari Banten, dari Bogor juga banyak, Jakarta, Sukabumi, Ujung Genteng, ibaratnya ke Ujung Berung, Bandung sana sampai ke Garut, ke Pamengpeuk. Tapi semuanya nol, cuma janji doang, janji bahwa nanti akan datang. Jadi pas saya ketika ada di Jerman, pas lagi happy-happynya, senang-senangnya kita lagi liburan, rezeki itu datang. Ternyata itu orang Arab bilang bahwa sisanya itu nanti saya
bayar ketika Haji Marco datang ke Indonesia, dan sekarang itu DP-nya dulu setengah-setengah gitu. Alhamdulillah itu Pak, ketika hati kita senang, Rezeki datang. rezeki datang, ibaratnya Kalau kita sedih, rezekinya pergi. Jadi kalau ketika hati kita senang itu seperti bunga datang, rezeki, ibaratnya rezeki ke apa, semua kebaikan itu datang dan diambil apa, terbuka untuk masuk ke dalam hati kita. Kalau enggak seperti kupu-kupu yang datang ke bunga-bunga itu ya. Jadi alhamdulillah 7 bulan saya ngelakuin, kabul Pak. Semuanya butuh proses, butuh waktu dan tenaga, juga keyakinan. Kalau kita nggak yakin, capek Pak. Karena yang ngubulin itu bukan Pak Haji juga, Allah yang ngubulin juga. Dan bukan anak yatim itu juga yang ngubulin kita. Mereka amin anak yatim itu yang bikin doa-doa kita tuh ke atas, diangkat ke apa, dibawa ke Allah untuk segera dikabulkan. Itu Pak. Pokoknya Bapak Ibu harus semangat rasanya. jadi Bapak nggak boleh berharap. Kalau Bapak berharap, langsung hajatnya downgrade, turun ke bawah. Bapak lihat, kalau Bapak pernah dengar orang umroh, atau Bapak pernah umroh, atau Ibu pernah umroh, atau Ibu pernah lihat orang umroh, itu kita sa'i. Dari mana ke mana sa'i? Safa Marwah. Kita sa'i, bolak-balik berapa kali? 7 kali. Itu air jam-jamnya keluarnya di mana? Jauh. Nah maunya saya, Bapak kerja saja. Ya. Berbuat. Tapi nggak boleh berharap. Contoh, nanam padi. Di mana-mana orang nanam padi, burungnya diusir. Beli peralatan buat ngusir burung. Betul. Biar nanti padinya nggak dimakan burung. Betul. Nggak boleh lah. Sekarang burung datang kalau nggak izin Allah nggak mungkin. Udah aja biarin padinya dimakan. Kalau bisa jangan dipanen. Udah aja buat padi. Oh kalau dijual juga nggak sampai 5 juta. Udah aja buat burung biar kenyang. Tapi Allah ganti orang tamu hajatnya cair 300 miliar. Itu tadi 300 juta. Kita kan enggak nanam padi mengharapkan dari padi nanti bisa buat DP mobil. Hasil panen beras padi bisa buat renovasi rumah. Berarti kita udah jadi kayak orang indigo. Udah tahu bahwa besok renovasi dari duit padi. Padahal kan dari duit-duit yang lain ada. Udah jangan. Jalanin, syukurin, nikmatin gitu. Kita nanam pohon gede-gede. Dijual. Alasannya buat apa daripada buat sarang burung. Dijual aja jadi duit. Dijual tanahnya juga nggak kebeli juga tuh motor. Paling dihargain berapa tuh pohon segede gitu. Udah aja ditanam biar gede buat sarang burung. Buat rumah burung. Bohong kita nggak dibikinin rumah sama Allah. Kita kan enggak. Pohon besar, di situ banyak burung. Kita tebang, kita jual, kita maklarin. Janganlah. Jadi intinya gini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bos enggak, mikir, komen, ngeluh. Betul Pak Haji. Bisa gak dirubah mindsetnya? Bisa. Oke gitu. Dan bos jangan harap loh bekerja bisa punya rumah. Orang nggak bekerja aja bisa punya rumah. Betul Pak Haji. Gitu. Bekerja bisa makan, nggak kerja aja bisa makan. Betul. Emang ada contohnya. Itu lo cerita bos. Maliki, imam. Coba. Dia nggak kerja mau kerja. Jadi tentang yang diterangkan Pak Haji ini sudah pernah didebatkan, didiskusikan antara Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Imam Maliki ini gurunya, Imam Syafi'i ini muridnya, tapi murid yang cerdas. Sehingga pandangan tentang sesuatu kadang memang berbeda. Dan Imam Syafi'i menjadi imam mazhab yang anut mayoritas kita sekarang. Syafi'i berpendapat kalau rezeki itu harus dicari, harus dikejar, harus diusahakan, harus bekerja untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang kita hajatkan.
Sementara gurunya berpendapat, iya tidak menyalahkan, tapi tidak harus. Kenapa? Karena ada rezeki yang memang harus kamu raih dengan kerja. Tetapi Tanaman sendiri. ada rezeki yang Allah hadirkan ke depan kita, kepada kita tanpa harus kita bekerja. Deadlock, buntu. Debatnya kutub utara, kutub selatan. Imam Syafi'i keluar. Berpikir gimana cara memberikan Pembuktian. argumentasi, pembuktian tentang pendapat saya. Ketemulah orang yang sedang panen anggur. Anggur. Bekerjalah dia, ikut panen anggur. Maka dapat ongkos, dapat upah, dapat gaji, dapat Anggur dapat. Nah, yang menjadi dia bergembira, senang, hatinya berbinar-binar, bangga, bukan karena anggurnya, tetapi karena meyakinkan bahwa pendapat saya benar. Kalau saya tadi nggak bekerja, saya nggak akan dapat upah ini, nggak dapat anggur. Kembalilah dengan semangat 45 kalau kita ya, untuk membuktikan kepada gurunya. Alhamdulillah Syekh, alhamdulillah guru, ini tadi saya bekerja. Jadi ditekankan ngomong ke gurunya untuk menyampaikan bahwa saya yang benar. Sehingga saya dapat upah, dapat gaji, ini anggurnya. Bisa dinikmati oleh Syekh. Hasil karya saya, hasil kerja saya ini. Maunya merendahkannya, ngeceh lah ya, saya tuh yang benar. Tapi kan nggak sopan kalau begitu ya. Apa jawaban dari gurunya Imam Maliki? Alhamdulillah. Habis ngajar tadi, Habis ini. siang-siang saya ngebatin, saya berhajat untuk makan anggur di siang-siang seperti ini yang panas, enak lah. Alhamdulillah Allah ijabah langsung. Wasilah kamu datang ke sini membawa anggur sehingga saya tidak harus keluar, tidak harus ikut kerja, tapi saya menikmati anggurnya. Tidak harus dijelaskan, jelaskan seperti itu saja. Murid yang cerdas sudah langsung meleleh. Iya, menang mana? Pilih boleh, ini pilihan. Kita yakin dengan Bu kerja Sari, keras. aku juga makan pisang kukus. Kita kerja keras, dapat. Tapi menurut Imam Maliki dibuktikan juga. Imam Syafi'i membuktikan kerja keras dapat. Imam Maliki juga memberikan diam saja, dia juga dapat. Bahkan yang menikmati hasilnya siapa? Imam Maliki. Jadi apa? Harus yakin, praktekin ilmu yang diajarkan Pak Haji supaya rezeki mengejar kita. Dengan apa caranya? Dengan kita bangun di dalam jiwa kita itu keindahan seperti bunga. Hati kita jadi indah, kuncupnya bisa mengembang, dan dipupuk, disiram, dirawat, ulatnya dibuang. Karena kalau ulat-ulat yang ada di hati kita ini tidak dibuang, bunganya mau berkembang, dimakan ulat, nggak jadi berkembang, kupu-kupunya nggak jadi tertarik. Kalau kita ingin kupu-kupu hadir ke kita, maka kita tanam bunga. Bunganya harus dirawat. Tumbuh semerbak mewangi, kupu-kupunya datang. Begitu juga rezeki. Kalau hati kita tata dengan baik, dekat kepada Allah, menjalankan apa yang Allah tuntunkan, hajat kita mudah dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana kita bisa dengan
kedipan mata, Allah mengabulkan hajat kita. Itu saja. Kalau selama ini ternyata kita belum seperti itu, kita evaluasi. Ilmu yang diajarkan Pak Haji terangkum di satu ayat. Al-Quran surat Fatir ayat 29. 3 hal yang selalu Pak Haji ajarkan untuk dipraktekkan oleh kita itu terangkum di surat Fatir 29, disebutkan agar supaya Fotoin. hajat kita, Fotoin, kirim ke saya. rezeki kita, Obrolan usaha saya. yang kita Fotoin lakukan pakai HP itu. tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mudah ketipu, tidak Foto. mudah hipnotis, larut pada omongan orang yang menjerumuskan kita. Ada 3 hal, maka harus kita evaluasi. Kata Allah di surat Fatir itu di ujung ayatnya disebutkan tijaroh kita, tijarohnya lantabur, kehidupannya, bisnisnya, pekerjaannya tidak akan mengalami kemunduran, tidak mengalami kebangkrutan. Apa itu? Siapa yang seperti itu? Kata Allah, alladzina, yaitu orang-orang yang, pasti orang-orang yang 1, 3. Yang pertama adalah orang-orang yang yatlunal kitabullah, orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini kita evaluasi apakah kita sudah selama ini sudah dekat dengan Al-Quran apa belum. Dan, bukan atau, tapi dan, jadi harus. Dan menegakkan sholat fardu pasti, dan ba'diyah qobliyahnya tidak kita tinggalkan sebagai penyeimbang, biar kalau ini goyang ini menyeimbangkan, sehingga cepat stabil. Dan apa yang berikutnya? Wa angfiku mimma rozakna, dan orang-orang yang mensedekahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Gimana kita bersedekah? Dipaksa oleh Allah. Yang kalau di ayat yang lanjutan ini adalah gimana kita bersedekahnya? Dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dipaksa lagi oleh Allah dalam keadaan bisarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, yang dicintai Allah. Orang yang bersedekah. Dan orang-orang yang menahan diri dari kejengkelan. Itu tertera di surat Ali Imran ayat 134. Nanti dibaca itu, siapa orang-orang yang dicintai Allah. Kita kan caranya tadi harus dekat sama Allah. Agar kita dicintai Allah. Kalau orang sudah cinta itu kan apapun yang kita minta dikasih. Karena dicintai. Caranya, kata Allah siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadzimina al-ghaidz. Dan orang-orang yang menahan mengendalikan dirinya dari sifat jengkel, marah, kepancing jengkel, mikir, sifat-sifat 18 itu. Dan orang-orang yang wal'afina aninnas, dan orang-orang yang melepaskan, legowo, tidak mudah dendam kepada sesamanya. Orang-orang itu adalah orang yang wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang baik, yang dicintai oleh Allah.
Caranya itu. Jadi ilmu yang diajarkan Pak Haji sandarannya ke sana. Bersihkan itu sehingga kita apa yang kita hajatkan bisa. Nah, terkabul. Nah, selama ini sudah bekerja seperti itu, kata Pak Haji tadi, kerjain saja. Bukan dari kerjaan kita itu berharap untuk bisa dapat rumah, kalau dihitung-hitung nggak masuk logika tadi itu, ya nggak masuk logika. Tapi Allah mudah untuk memberikan apa yang kita hajatkan itu sangat mudah. Nanti ambil di surat Ali Imran ayat 27. Ini memperkuat yang sering Pak Haji sampaikan itu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal mayit wa tuhrijul mayit minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Ini untuk meyakinkan kita. Allah dengan mudahnya memutar dari siang menjadi malam, malam dirubah menjadi siang, dengan mudah saja Allah, dengan sistemnya gampang. Dan Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup itu pekerjaan yang ringan bagi Allah. Apalagi begitu saja mudah, Allah juga dengan mudahnya untuk watarzuku mantasa, memberikan rezeki, memberikan harta, memberikan kekayaan, memberikan rumah kepada siapa saja, mantasa, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita ibadahnya hitung-hitung, Allah memberinya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kamu ibadahmu segitu, tak kasih segini aja deh. Kamu ibadahmu segini, tak kasih. Tidak seperti itu Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kalau sudah cinta, ya Pak ya, iya, dikejar. Walaupun masih baru tanda tangan proses. Akhirnya, kejar ya Bu ya. Iya, dikejar. Kejar. Kalau sudah cinta, minta apa saja. Hujan-hujan. Gak punya jas hujan. Berani pinjem ke tetangga. Nekat banget Pak, mau kemana? Enggak, ada janjian ini. Mau ngapel ternyata. Nekat. Seperti itulah. Greget kita untuk mendekat kepada Allah. Allah tidak, apa tadi? Bighairi hisab, tanpa perhitungan. Sementara tamunya Pak Haji selalu diingatkan Pak Haji, perhitungan. Sudah 7 bulan. Mending gitu. Kadang saya udah sedekah 10 juta, mana hasilnya? Saya udah sedekah. Oh bang, lo gila kayak. Kenapa mesti nuntut gue? Nuntut kok ke gue. Tapi ya susah lah, daripada kita terangin ya bos. Kita lagi punya hajat kan. Udah aja kita abaikan bos. Langsung aja diblokir bos. Apa nyuruh lu sedekah? Nggak ada yang nyuruh kok. Nanti begitu bos. Saya udah sedekah kok, saya belum terkabul. Loh kenapa nuntut sama gue? Ya betul? Iya. Kalau itu ada di Al-Quran kok. Jadi intinya gini bos. Kenapa hajat kita lemot? Kenapa? Karena kita berharap bos. Berharap. Kawin berharap. Dengan kita nanti nikah sama dia nanti begini. Loh gak boleh. Gak boleh. Kita ini berharap. Kerja berharap. Orang gak kerja juga bisa kok. Mereka kan kayak tadi tamu gue. Pak Haji alhamdulillah ya gue bisa cair 300 miliar. Lah iya. Tamu yang lain goblok-goblok. Kenapa? Karena berharap. Berharap. Nah lo coba ilangin dulu berharap. Jadi lo jalanin ini karena Allah. Jadi lo berbuat.
Ada lagi? Yang lebih rawan itu Apa? sekarang, ya di saya itu yang lebih rawan sekarang nih, kan yang tadi saya omongin itu pernah saya ditipu sama developer itu ya Bu ya. Bos, sekarang lo ditipu sama developer udah izin Allah belum? Udah. Iya. Kenapa kok Allah ngizinin lo ditipu? Kenapa lo kok dibikin terpuruk? Kok lo dibikin gak punya rumah sama Allah? Biar lo datang ke RDAY bos. Karena kalau lo kaya raya gak bakal datang ke RDAY. Orang goblok datang ke RDAY. Kenapa udah mentok baru datang, udah jadi tersangka baru datang ke RDAY. Kalau belum jadi tersangka gak bakal mau bos. Besok mau dilelang, datang ke RDAY. Malam-malam disantet, baru dia datang ke RDAY. Kalau dia nggak disantet, nggak bakal mau datang ke RDAY. Makanya gue lagi nunggu tuh yang pada di medsos yang pada jahat-jahat. Iya. Gue tungguin di mari loh. Enggak begini Pak Haji. Apa namanya yang lebih rawannya itu sekarang nama saya kan KTP saya sama KTP istri udah pernah dipegang tuh sama mereka ya kan gitu, udah difotoin, itu dipalsuin sama dia. Ya Nggak kan, apa-apa. Dipakai pinjaman online. Ini buktinya ada nih. Nggak apa-apa Ya kan, bos, gitu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bos, jangankan kita orang biasa, mantan presiden aja habis ya. Iya. Tenang aja bos. Ya saya masalahnya Kan teleponin gini. mulu itu. Suruh Tenang bayar. aja, di sini kan ada hukum karma. Iya, bener, Pak. Tenang aja. Tenang Karma aja, ada bos. Tenang aja. Udah. Jalanin. Siap. Syukurin. Nikmatin. Itu aja. Yang penting lo nyenengin anak yatim. Iya. Besok datang lagi kemari lagi. Nyenengin anak yatim. Iya. Tugas ibu ya. Kalau bapak nyenengin ibu yatim. Udah bagi tugas. Papa kata Pak Haji nyenengin ibu yatim. Ya aku nyenengin anak yatim. Iya mah. Ini anak yatim piatu. Pak. Iya. Iya. Iya lu nyenengin tuh anak yatim ya. Nah, ini Ini- anak yatim piatu. Iya. Iya, tapi udah kadaluarsa. Di sini masih banyak yang masih mulus-mulus. Jadi bos dibully udah seizin Allah belum? Udah. Lo dikerjain udah seizin Allah belum? Udah. Tenang aja. Jalanin terus. Lo lihat pabrik rokok Jarum sekarang kaya raya. Punya Hermina, punya Bakmi GM, punya itu apa Hotel Indonesia, punya Grand Indonesia. Lo lihat dulu dong. Zaman dulu. Ke belakang PT Jarum lo lihat dulu. Dong. Saya yang angkut sampahnya itu di Senayan rumahnya Pak Haji. Iya. Jalan Widya Chandra. Iya. Anjingnya juga segede-gede gini. Betul. Makannya berapa? Mandiinnya berapa? Obatnya berapa? Sekarang, dulu, gongseng kacang digiling jadi minyak kacang. Dulu belum ada minyak bimoli, belum ada minyak kelapa sawit, pakai itu dijualan. Bikin petasan, mereknya Leo. Kebakaran. Bikin lagi kebakaran. Bikinlah pabrik rokok. Lu jangan lihat, aduh, lu lihat pabrik gudang garam dong. Gudang garam, Ya. pabrik rokok gudang garam. Lu lihat dong. Jadi maunya gue jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa, harus bisa dan pasti bisa. Gitu. Tapi kalau lo nya udah lemah, ya kalah lo bos sama konglomerat. Lo lihat konglomerat. Dulu apa? Sengkeh bos. Merantau dari negeri Cina, nyangsang ke Bangka Belitung, nyangsang ke Kalimantan, nyangsang ke Sumatera. Tapi sekarang kaya rakyat. Luar biasa, konglomerat. Gak usah gue sebutin namanya. Pak Haji itu udah termasuk konglomerat. Ya iya, tapi lo kan lihatnya sekarang. Iya. Zaman dulu 2014, zamannya Olga Saputra datang kemari. Yusuf Mansur datang kemari. Ken Kelvin, Daus Mini, Titi Kama. Lo nggak lihat. Kayu bos, masih kayu. Sekarang lo lihat sapinya, kerbonya. Ya. Jadi jalanin.
Siap, Pak Haji. Syukurin, nikmatin. Kalau lo mikir, komen, ngeluh, janganlah. Harus bersyukur. Apa nih Pak Haji biar gue cepet kaya raya? Ilmu romantis, salah satunya nenen. Di mana tempat lo wajib nenen? Di balik pintu nenen. Itu. Ngumpet di pinggir kulkas nenen. Pokoknya isinya nenen aja udah nenen. Gitu. Kalau yang laki Pak Haji, nah gua kan yang perempuan, mod alat kelaminnya suaminya. Mod. Gitu. Bos, dulu pada saat kita pengantin baru, apakah bini lo yang pertama atau bini yang kedua pengantin baru, rezeki ada aja tuh. Karena kita romantis, karena pengantin baru ketemu jadi sayang-sayangan. Tapi setelah pernikahan udah 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah mulai Biasa saja. romantis. Iya. Sebelum lo berangkat kerja, remes alat kelamin istri lo di depan pintu, di balik pintu. Jadi bini lo kan nganterin depan pintu, jangan pakai celana. Tetangga ngeliat, lah kan di balik pintu nggak ngeliat. Lo biar ngeremesnya langsung pas di posisinya. Atau di balik pintu kamar. Gitu. Atau di pintu depan mau keluar, remes. Berangkat ya mah. Nah, lo juga diremes sama istrinya. Iya papa. Itu ya yang Apa? masalah Hah? alat kelamin, maaf ya, alat kelamin saya sama suami itu, saya kan pernah nonton YouTube di Pak Haji ya, yang punya alat kelamin yang ada tai lalatnya itu. Iya, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Nah itu saya sama suami itu ada. Oh gampang, gampang. Nanti diajarin, jangan sekarang ya. Yang penting lo praktekin dulu ilmu romantis. Ilmu romantis. Gampang. Kalau jadi orang yang utangnya nggak lunas-lunas tuh di alat kelaminnya ada tai lalat, pasti utangnya nggak bakal lunas. Bangun kuburan, pasti nggak bakal lunas-lunas. Bangun rumah pasti nggak lunas-lunas kalau belum ngawinin anak. Nggak boleh bangun rumah, nggak bangun kuburan, nggak boleh. Alat kelamin nggak boleh ada tai lalatnya. Kalau yang udah ada, nanti saya ajarin. Gampang. Oh, Nanti pas lo mau pulang, gua ajarin. oh iya ya. Soalnya ini live. Takutnya ntar banyak yang nonton. Iya, iya. Sementara di tip dulu aja. Ya itu Jadi orang yang punya tai lalat di alat kelamin nggak bakal utangnya lunas. pantesan Pak Haji udah sedikit Kenapa lagi. waktu lo sebelum nikah lo nggak periksa dulu alat kelaminnya suami? Kenapa lo sebelum nikah sama istri nggak lo periksa dulu alat kelamin istri? Kan nggak tahu. Hah? Boleh lah lo ke Sukopindo Apa tuh Sukopindo? yang menerbitkan sertifikat. Nggak ada humor. Yang ada di Kalibata itu gedung Sukopindo mah ya? Iya. Lo fotokopi alat kelamin lo terus dikirim ke sana. Kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak sih? Iya. Enggak. Suka. Hah? Suka. Kadang kalau lihat YouTube tuh suka sembunyi-sembunyi dari anak. Oh ya? Soalnya kan ada jorok-joroknya Pak Haji. Kalau lihat YouTube terus kesini juga berapa kali ikut Iya. pencerahan. Oh di atas? Di atas malam Jumat. Saya kesini itu biasanya setiap malam Jumat. Hmm. Cuman ya begitu ya, maaf sedekahnya paling yang di depan aja gitu, punyanya aja. Iya. Cuman ya praktekin yang apa yang dibilangin sama Pak Haji itu saya praktekin. Cuman ya begitu benar kata Pak Haji. Marco. Gitu kan, cobaannya waduh. Yang namanya saya kejar-kejar sama kerja gitu kan. Jam 2 jam kosong Iya. untuk mandi ya kan. Iya. Cuman ya nggak nyampe ke waktunya gitu ya Iya. kan. Waktunya berapa? 40 hari. 40. Iya 40 malam. ya 40 malam. Nggak nyampe mandi bareng tengah malam itu. Ada aja godaannya Pak Haji. Ya. Pokoknya nanti gini bos. Setelah acara selesai kan live-nya kita tutup. Entar lo gue ajarin cara utang lunas.
hitungannya hari, minggu, paling lama bulan, paling lama tahun. Ya. Tanpa bayar. Bisa. Amin, Yang amin, penting amin. lo ngakuin dulu di alat kelamin lo ada tai lalatnya. Kita gua ajarin. Ibu ngakuin dulu di alat kelamin ibu ada tai lalatnya. Kita saya ajarin. Oke? Ya. Ada lagi apa lagi? Apalagi ya? Nanti Nenen bisa gak Bu? Nenen tiap hari. Wajib. kalau kalau saya sih bisa, insya Allah tiap hari. Suami tapi kendalanya itu kadang suami suka pulangnya teh pagi ya, nggak jelas. Yang namanya saya di lapangan. Iya. Kan, gitu. Sebenarnya kan kalau jam kerja itu 8 jam dari jam 7 sampai jam 3. Cuman saya dikarenakan misalnya jam 5 tank itu udah bisa absen, langsung berangkat ke Bantar Gebang. Lu bawa dari mana ke mana? Dari tempat Ekopark. Oh, Ekopark. Tahu kan dari Ekopark tuh kan masalahnya ada di sampah itu. Nah di situ saya kerjanya itu ke Bantar Gebang, ke UPST Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah itu. Antrinya kan kalau Pak Haji pernah lewat situ itu sampai ke jalan raya itu antrinya kadang-kadang sampai 12 jam dari jam segini ke jam segini lagi. 12 jam. Iya. Jadi kadang sholat juga di kodo ya kalau nggak sempet sholat gitu. Seketemunya kadang-kadang. Jadi lu kos di sana apa pulang pergi? Jadi naik apa? Oh, jadi naik motor taruh di stasiun. Terus naik kereta turun di Tebet. Turun di Cawang. Nanti setelah bawa kendaraannya ke Gebang, kendaraan taruh lagi di sana lagi. Ya udah, pokoknya gini. Berdua jangan berharap. Kalau berharap cari peluang yang bikin lo bergembira. Hari apa lo libur? Bergembira berdua. Jalan. Pak Haji kalau keluar dari rumah kan biaya. Ya udah di rumah. Bikin lo ketawa-ketawa gimana? Iya. Karena Haji Marco baru liburan ke Eropa seminggu langsung terkabul kan. Ya kan? Kemarin kan? Manjur. Tapi kalau enggak jalan di tempat. Jadi kitanya harus gembira terus ya Pak. Gembira terus. Sekarang kalau nggak gembira lo mau apa? Orang semua takdirnya dari Allah kok. Ya. Ngapain kita ngatur Tuhan? Yang bikin kita hajat lemot apa? Karena kita ngatur Tuhan. Tuhan kita atur. Maunya kita ini, maunya ini, maunya ini. Lah maunya gue dikerjain belum kata Allah. Maunya gue belum, maunya lu aja maunya. Enaknya lu. Ngatur Tuhan. Janganlah. Lebih baik kita nggak usah ngatur Tuhan. Tuhan pasti tahu. Waktu SMP kan lu nggak mimpi kawin sama dia. Hah? Iya nggak mimpi. Bahkan saya dulu tuh saya. Mana mic-nya? Ayo. Dia langsung ngomong aja. Dulu tuh saya. Tukeran mic sama ya. Ada. Dulu kan saya waktu istri yang pertama itu saya buka rental juga di Puncak yang bawain Arab itu ya kan gitu. Itu kan langganan kalau itu. Saya kan tidak bisa ngomong bahasa Arab, ada temen yang pulang dari TKW gitu ya kan gitu. Ya itu teman saya yang ngejalanin gitu usaha rental itu. Sebelum adanya Grab waktu itu ya kan. Sebelum ada aplikasi Grab lah gitu online. Hancurnya itu sama online gitu. Tadinya kan ongkos bandara Puncak itu 600, 6,5 gitu kan. Kalau di online itu di bawah 500 juga ada gitu ya kan gitu. Jadi menurun akhirnya bangkrut, mobil habis lagi gitu. Nah, tinggal nyisa satu ceritanya. Saya tuh dipakai nge-Grab sama saya biar ke setoran mobil tuh gitu. Pulang kerja saya nge-Grab. Sering saya ini kan buka usaha konter nih dulu. Ini konternya dia di sini ada buat parkir mobil lah. Saya sering ngetem di situ gitu ya kan gitu. Nggak sangka-sangka, nggak mimpi-mimpi gitu kan. Saya sering lihat gitu kan ini tuh gitu. Ya pas saya pertama ke situ, oh dulu tuh saya sering di sini gitu ya kan gitu. Sering lihat gitu. Begitu. Nggak tanya kalian jadi jodohnya. Iya.
Jadi Bapak juga jangan bermimpi punya rumah. Pasti punya rumah. Pasti. Amin, Amin. amin, amin. Orang miara burung pasti dibeliin kandang burung sama kita. Kan Iya. kita beli burung. Iya. Pasti kita beli kandang burung. Iya. Kita miara ayam. Pasti kita beli ayam. Iya. Masa ini Bapak enggak? Betul Pak Haji. Beli kura-kura aja kita bikin kandang kura-kura. Hmm. Bikin kucing aja kita bikin istana kucing. Iya. Masa kita nggak dibikinin istananya sama Allah? Bikin lah. Iya. Amin. Nah, tinggal Bapak yakin doang. Yakin. Berharapnya nggak boleh. Iya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ada lagi? Minta doanya Pak Haji buat anak-anak saya nih. Kalau saya nggak mungkin doain, kan saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Ya ibu aja yang ngerjain sendiri, kayak istrinya dia ngerjain buat anaknya. Anaknya dia diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan. Anaknya sekarang jadi pramugari, anaknya yang laki jadi ranking, anak yang nomor terakhir ranking. Caranya ibu cebok alat kelamin ibu buat masak nasi sambil ngomong. Iya. Buat makan sekeluarga. Kalau orang bilang Pak Haji doain saya, nggak mungkin. Kok nggak mungkin Pak Haji? Lah. Mendingan gue doain anak sama bini gua, ya kan? Iya, iya, iya. Kita juga baru kenal. Sekarang juga dibawa anaknya di luar. Iya, jadi ibu cebok alat kelamin ibu sambil ibu ngomong waktu masak. Putri saya ranking, kayak anak saya nih. Anak saya yang pertama dokter. Anak saya yang nomor 2 dokter. Anak saya yang nomor 3 dokter. 1, 2, 3 dokter semua. Mantu saya dokter. Anak saya mantunya dokter. Nomor 1. Nomor 2 pacarnya dokter. Anak saya nomor 2 pacarnya dokter. Nomor 3 dokter. Ini juga begitu. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Praktekin itu. Pas cuci beras ya. Hmm? Iya, pas cuci beras. Iya, Pak cuci beras. Anak saya nomor 1 punya klinik. Anak saya nomor 2 punya klinik. Anak saya nomor 3 punya klinik. Saya punya klinik semua. Anak saya nomor 1 punya apotik K24. Anak saya nomor 2 punya apotik K24. Anak saya nomor 3 apotik. Punya apotik semua K24. Anak saya punya barbershop. Kok Pak Haji buka barbershop? Karena rambut numbuh mulu. Potong numbuh lagi, potong numbuh lagi. Benar. Karena masih hidup Pak Haji. Hah? Karena masih hidup. Ya kan kalau kita udah langganan, Iya. motongnya di situ terus. Iya. Makanya yang motong rambut bayarnya 100.000, tapi dapat kopi. Iya. Gitu. Karena kalau kita motong di kampung cuma 15.000, tapi nggak dapat kopi. Cuman lihat tukang motongnya ngopi. Saya kalau motong di kampung 15.000 bos. Kalau di barbershop 100.000. Buat kopi. Iya. Lumayan. Sehari bisa 60 rambut, 60 kepala. 70, 60, 70. Karena orang kalau udah sebulan panjang, motong lagi, panjang, motong lagi gitu. Di pinggir jalan. Makanya usaha yang manjur ya barbershop. Potong rambut. Nggak ada orang potong rambut bangkrut. Kenapa? Lo rambut numbuh terus. Jadi rambut atas numbuh terus. Rambut ke bawah hancur terus. Ada lagi bos? Coba. Nyabut bulu kemaluan. Namanya apa? Hah? Waxing. Vaksin. Ya, waxing di mall. Rame gak? Rame. Coba, saya lagi membuka di RDAY. Syaratnya ijab harus botak. Haji Marco yang bagian nyortir. Tapi dari tadi serius gue mau ketawa. Gimana gue bikin bahan tertawa? Oh ya, waxing. RDAY, rumah doa anak yatim plus waxing. Syaratnya kalau mau ijab kabul harus botak. Ketawa kan? Ada lagi Mas? Pokoknya maunya gue, lo harus setiap hari nggak boleh sedih dari bangun tidur sampai mau tidur. Mau di kereta gembira, di motor gembira. Lihat deh rezekinya. Bohong lo nggak bawa pulang. Bulanan dapat, harian dapat. Saya kerja pengen dipindahin Pak Haji. Hah? Pengen dipindahin dari wilayah Tebet. Bos, itu pasti lo dipindahin. Tapi sekarang lo seneng dulu, gembira dulu. Maunya gue,
lo di rumah aja ngelonin bini lo, tapi duitnya 10 miliar per bulan. Amin. Itu aja, di rumah aja ngelonin bini lo. Makan roti Bandung, apa contohnya? Misalkan bini lo beli roti apa? Molen apa? Kasih dia laki lo disuapin roti Bandung. Enak gak? Enak. Tapi cair 10M. Ngapain kerja? Gua nggak setuju. Kan udah dipraktekin tapi Imam siapa? Imam Malik. Ada lagi? Udah ya. Yuk ajarin nyentongin duit cair 10M. Tamunya Vita ada gak yang kemarin? Ayo. Saya contohin nanti berangkat sendiri bahasanya ya. Contohnya dan harus tarik. Kenapa? Biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak yang dikasih haji dan Bapak Tanto bin Suwodro ajak saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Silah cara yang saya lakukan ini, yakin pasti Allah kabul. Pembukannya dipanggil diajak ngobrol, ganteng, si ganteng, sayangku ya, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar sebulan sekali. Itu kamu bawa ya, kamu undang ya, kamu ajak ya, mereka semua kawan-kawanmu, saudara-saudaramu sebanyak-banyaknya datang ke rumah saya sini, ajak masuk ke almari saya, ajak masuk ke rekening-rekening saya yang bisa saya manfaatkan, saya gunakan seluruhnya. Ada teksnya tadi. Nanti kembali sendiri. Saya. Oke bos. Cair 10M. Amin. Kabul. Tidak hanya dimutasi tapi di rumah penghasilannya sebulan 10 miliar. Oke? Sip. Terkabul.